Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah mulai suaranya agak redup, berarti ceramahnya juga diredupkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mulia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Desa, kita doakan beliau selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, amanah dalam menjalankan tugas-tugas beliau. Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala RT RW, Bapak Kepala Ketua Panitia Masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang insya Allah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, hadirin wal hadirat, jamaah bini maupun jamaah laki, marilah sama-sama tiang penusan sami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat kesadaran, sehingga alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bisa bermuwajahah, bisa berhadapan muka dalam rangka memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, hendaknya jangan sampai lisan, hati, perilaku kita ini jemu-jemu untuk mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk kita puji. Karena kepada Allah Subhanahu wa taala paling pantas zat wajibul wujud, yang wajib ada, yang pantas kita puji. Kalau sama manusia sebatas puji-pujian. Kan biasanya kalau sama manusia kalau ada kemauannya sering memuji, ujung-ujungnya berisikan kekecewaan. Dari mana datangnya kecewa? Dari si dia yang engkau anggap istimewa. Itulah manusia. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala, innaka la tukhliful mi'ad. Sebenarnya tidak akan mungkin untuk mengingkari janji-janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu seminimal kita bersyukur. Asyukru bil lisan, bersyukur dengan melalui lisan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillah awal sabun, alhamdulillah jadikanlah penutup, rajin-rajin dalam menuntut
Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang sudah jam 3:09. Tinggal sebentar waktu asar. Mungkin saya atau tiang tidak terlalu berpanjang lebar, karena alhamdulillah kita sudah, masya Allah, tabarakallah, sudah banyak diberikan ilmu oleh Hadinda Tuan Guru. Jangan sampai tiang juga ikutan banyak, nanti bingung mana yang diamalkan ini, mana yang ujung-ujung apa, hadirin wal hadirat ditinggalin minggat jadinya celilin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika kita semua di setiap tahun kita merayakan Maulid, setiap tahun kita merayakan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kita semua ini mengucapkan rasa syukur, mencurahkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah dalam perayaan Maulid meneladani akhlak, pekerjaan, karya yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat banyak sekali sunnah-sunnah, sangat banyak sekali perintah-perintah yang ditinggalkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak bisa secara 100% meneladani beliau, tapi setidaknya seperempat setengahkah, ada mungkin satu daripada sunnah-sunnah beliau bisa kita amalkan. Sebagaimana yang pertama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amr bin As, atau di dalam riwayat lain Sayyidina Abdullah, atau di dalam riwayat lain Zaid bin Sabit meriwayatkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi dari semua anggota jawarih, dari semua anggota tubuh kita yang melekat pada diri kita ini. Yang pertama adalah ini, lisan, atau dalam bahasa Lomboknya ladan, atau lidah, atau intinya lisan. Kita semua sangat dianjurkan, karena kenapa? Lisan ini cuma satu, telinga dua, mata dua. Tujuannya apa? Agar kita lebih banyak melihat, lebih banyak mendengarkan daripada terlalu banyak berbicara. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minuna billah wa man kana yu'minuna billah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa mengakui dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara dengan bicara atau kalimat-kalimat yang baik, atau namun tidak bisa, lebih baik dia diam. Tapi masya Allah, tabarakallah, keadaan kita masya Allah, lebih khususnya di Indonesia ini, coba dari sekian daerah, sekian pulau, sekian desa, sekian dusun, sekian kabupaten, udah berapa sarjana yang diproduksi oleh setiap kampus. Contoh saja, mohon maaf Bapak Kepala Desa dan jamaah sekalian, gelar saya bukan LC, tapi SHIMH. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah. Saya 8 tahun di Kota Malang, Jawa Timur, dari S1 sampai S2. Setelah itu melanjutkan ke negeri Tarim di Yaman, kota Yaman, di kota Tarim, negara Yaman Selatan. Selama sekitar 2 tahun setengah atau hampir 3 tahun di sana. Baru balik setelah haji, baru balik ke Lombok. Itu bukan ilsi, mohon maaf, karena ini juga yang perlu diketahui oleh, biar tidak keliru nih, karena nanti jangan sampai merusak gelar-gelar teman-teman yang memang asli gelarnya LC, karena tiang cuman ngaji istifadah doang di Yaman, bukan kuliah, cuma ngaji kitab saja di sana. Sudah berapa coba? Baik dalam terbitan luar negeri, dalam negeri sudah berapa?
Di Malang saja satu kampus, contohnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, itu satu kali wisuda mereka mengadakan wisuda 4 kali dalam setahun. Satu kali wisuda itu bisa 3.000 wisudawan wisudawati di wisuda, baik dalam S1 maupun sampai S3. Artinya apa? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di Indonesia ini kita tidak kekurangan dengan orang-orang yang pintar. Tapi apa yang kita kurangi? Orang yang benar. Orang yang benar. Mungkin dari setiap dusun pintar-pintar semua, tapi belum tentu di semua dusun itu ada mungkin yang lebih benar. Itu kekurangan kita. Kenapa? Karena meninggalkan daripada perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit bicara, lebih banyak melihat dan lebih banyak mendengarkan. Jangan sampai lisan kita ini terlalu cepat menghardik, terlalu cepat memvonis seseorang. Contoh, misal saya tulis di sini di lantai 6 arah saya, nanti di arah peluru 9, dibaca 9. Ini masing-masing sama-sama benar dari dua sisi. Artinya apa dari kisah ini sampai jamaah? Sama-sama kita punya ikhtiar, sama-sama kita punya pendapat. Intinya saling menghargai pendapat satu dengan pendapat orang lain. Jangan sampai dalam hati kita ini terlalu, bahasanya orang Kopang Lombok Tengah, hati ini menjadi kurak, hati ini menjadi calon hati, sakit hati atas kesuksesan atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Agar sejalan, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Itulah rasa persaudaraan yang hakikatnya yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Intinya ini, jangan sampai terlalu cepat menghardik, memvonis seseorang. Yang pertama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amr bin As adalah ayyadkur la ilaha illallah waqtan ba'da waqtin, agar selalu menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu ada orang-orang Badui yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah saya satu amalan, tapi amalan itu jangan terlalu panjang dan jangan terlalu sulit, agar saya cepat untuk mengamalkan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuzal atau la yazul radban min dzikrillah, jangan sampai engkau meninggalkan lisan itu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagaimana yang dijelaskan oleh Adinda Tuan Guru tadi, terkadang Masya Allah ketika kita diberikan rezeki berbentuk foto Soekarno Hatta saja kita bersyukur, tapi kita tidak mengingat, kita melupakan dari segi nikmat bernapas, nikmat kita berkumpul pada kesempatan hari ini, kita tidak hidup. Bagaimana kita mau diberikan ziyadah, penambah? Mungkin kita semua ini memahami ayat la in syakartum la azidannakum sampai akhir, tapi Masya Allah pengamalan kita yang masih kurang. Itu makanya tadi tiap kasih pantun Bismillah awal tersebut, alhamdulillah jadi penuntut. Rajin-rajinlah untuk menuntut ilmu agar lebih ada penambahan keimanan lagi. Mumpung kita masih dalam keadaan hidup, jangan diplesetkan pantun ini. Ya, ada yang diplesetkan sama teman-teman remaja di rumah, tapi di rumah di Lombok sana. Bismillah awalku sebut buah delima di Gunung Sari. Subhanallah, hatiku terkejut melihat Dinda cantiklah sekali. Ini bahaya nih Pak Kades, perlu ditertibkan. Dan yang kedua, wa idza qutaliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ditempuh musibah, ditempa dengan musibah, hendaknya cepat-cepat mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu bukan berbentuk, tidak seharusnya kita ditinggal mati atau meninggal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita tidak inginkan, itulah musibah. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ngerumun, jangan sampai ngerumun. Ini jemaah bini yang terutama. Makanya kita balik lagi yang tadi, tetap mendawamkan zikir la ilaha illallah. Terus yang ketiga adalah idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mendapatkan suatu nikmat, hendaknya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Tapi ini kadang-kadang tidak, jarang. Ketika dikasih uang PKH sama Pak Kades, mohon maaf, itu baru alhamdulillah. Mohon maaf, ini ada orang tua di rumah, udah jadi nenek-nenek, ya, baru papu, umurnya sekitar 70-an. Memang sudah agak membungkuk. Yang tanya, kebetulan ada majelis taklim di rumah, kita bikin sama masyarakat, bersama-sama masyarakat. Itu jarak rumah si papu si nenek ini dengan majelis taklim 2 rumah. Terus jangan tanya, orang semua berbondong-bondong ke majelis taklim. Nah, tinggal dia yang tak pergi ngaji, ikut ngaji. Jangan tanya, papu atau nenek, kenapa belum nggak pergi ngaji? Apa jawabannya? Sakit cekik. Ini saja naik ke rumah susahnya minta ampun, apalagi saya mau pergi ngaji. Wahai caci, katanya tadi dia bilang, karena mohon maaf, giginya sudah uus. Nah, tinggal giliran, kalau nggak salah sekitar 3 hari 2 hari ada jadwal penerimaan PKH. Ini asli, bukan yang bikin-bikin cerita. Ya. Ketika jadwal penerimaan PKH, masya Allah, tabarakallah. Kamu yang suruh di depan boleh motor. Intinya biar agar dia langsung menerima PKH langsung. Ini sangat semangat. Masalah keduniaan, masya Allah, selalu kita hidupkan. Tapi masalah akhirat yang abadi abadan itu sering kita lupakan. Ada 17, ini pesan Rasulullah di dalam riwayat Amr bin As ini. Tapi cuma 3 itu saja sudah. Itu sudah jadi pegangan kita, ya. Biar tidak terlalu lama dalam menyampaikan ini. Mungkin sebagaimana yang dijelaskan oleh Adinda Tuan Guru, kalau kita kupas masalah akhlak, ada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sampai 1 minggu nggak bisa bakalan habis. Tapi ini sedikit, tapi insya Allah bisa diamalkan. Ya Rabbi bil Mustafa bari'na qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul hadi turja syafa'atuhu li kulli walin minal amwalil muqtahini. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.